Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah baik. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, Akmal, silahkan maju ke depan, dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa? Alma dan Dava. Kenapa nggak masuk? Ya, kita doakan bersama-sama semoga teman kita yang lagi sakit cepat sembuh kembali ya. Iya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dengan topik apa? Pola hidup. Iya. Kemarin pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Materi apa? Keberagaman sosial dan budaya. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru mau tanya, pernahkah kalian membantu orang tua di rumah? Pernah apa kira-kira? Sandi? Menyapu halaman. Akmal? Ya, bagus. Siha, pernah membantu orang tua di rumah? Apa? Mencut. Iya, pinter. Aisyah. Iya. Kira-kira kenapa kalian mau membantu orang tua kalian di rumah? Iya, betul sekali. Kalau kita mau membantu orang tua di rumah, kita bisa meringankan beban orang tua. Seperti itulah kita yang akan pelajari hari ini, yaitu tentang hidup gotong royong. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ya, siap ya. Oh, gak ketok, Pak. Pancasila, aku yang mendukungmu. Oh, gak ketok, Bu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir dari makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali.
Terima kasih. Ya, kita akan mempelajari tentang topik gotong royong. Nanti kita akan melihat video pembelajaran. Sebelumnya, kenapa kita harus belajar materi gotong royong? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bisa dibacakan, Kaila nomor 1, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gotong royong. Setelah itu, Zahra, coba tujuan berikutnya dibacakan. Ya, peserta didik dapat membangun tim mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nanti kalian sama satu tim, satu kelompok harus bisa bekerja sama. Kemudian tujuan berikutnya dibacakan, Azam, silakan. Peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ya, dengan mempelajari materi gotong royong, kalian diharapkan bisa mempraktekannya baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dimanapun kita harus saling gotong royong. Paham? Iya, sudah mengerti? Semangat belajarnya? Ayo tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ya. Dalam mempelajari materi gotong royong menolong, peserta didik mempelajari materi yang terkait dengan membangun tim dan mengelola gotong royong untuk tujuan bersama. Kalian tahu apa makna gotong royong? Siapa tahu? Bisa angkat tangan? Makna gotong royong? Raffi, apa makna gotong royong? Silakan. Bisa dijawab? Iya, membawa sesuatu secara bersama-sama. Mungkin ada yang bisa jawab lain? Gotong royong? Kerja sama, kerja bakti. Nah, kemudian apa saja manfaat gotong royong? Menumbuhkan sikap bekerja keras. Ada lagi? Ya, Sandi apa? Lingkungan di sekitar dapat kita dapat lihat lingkungan kita bisa terlihat lebih bersih kalau ada kerja bakti. Ada lagi kelompok satu ini. Manfaat gotong royong. Pekerjaan cepat selesai. Ya, pinter. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu gotong royong. Buku gak keluar di. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu gotong royong. Yuk, berdiri semua. Semangat. Nah, sudah bisa kan lagunya? Iya. Boleh sambil tepuk tangan. Kalau gotong royong tepuk tangan.
Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, pekerjaan cepat. Yang dilakukan sukarela, gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang. Sekali lagi. Gotong royong tepuk tangan. Gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela, gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat dan damai. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, masih semangat belajarnya? Iya, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran tentang gotong royong. Sebelum menyimak videonya, kalian diminta untuk mengamati dan mencatat poin penting dari video yang kalian tonton. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, nanti kalau ada hal-hal yang penting dicatat. Nanti kalau Bu Guru tanya, nanti bisa menjawab, kalian bisa paham. Kemudian setelah mengamati video ini nanti, kalian dipersilakan untuk memberikan tanggapan, pendapat tentang isi dari video nanti. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Paham? Sudah mengerti? Ya, simak baik-baik videonya. Halo anak semua. Ya, didengarkan ya. Channel Biota Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga ada kalian tetap sehat dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nanti dicatat poin-poin yang penting. Pendidikan Pancasila. Sudah disiapkan alat tulisnya? Iya. Kelas 4, semester 2, kurikulum merdeka. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama belajar. Ya, diperhatikan ya. Anak-anak semua, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya kerjasama yang disebut gotong royong? Nah, istilah gotong royong sendiri berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama-sama. Sedangkan gotong royong berarti mengerjakan Ya, sesuatu dicatat hal yang penting. mencapai tujuan bersama. Anak-anak, nilai yang ada dalam gotong royong yaitu yang pertama nilai persatuan. Nilai persatuan ini dengan adanya nilai persatuan kita dapat Ya, ditulis yang poin-poin yang penting dicatat. Kita tahu sendiri bahwa kita adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain. Nah, yang kedua, nilai kebersamaan. Contoh dari nilai kebersamaan ini, misalnya dengan adanya ronda malam. Dengan adanya ronda malam ini dapat menciptakan kebersamaan warga sekitar saat melakukan ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, nilai yang ketiga yang terkait dengan gotong royong yaitu nilai rela berkorban. Dengan adanya gotong royong ini kita dapat rela berkorban untuk sesama. Yang keempat, nilai tolong menolong. Nilai tolong menolong ini kita dengan adanya gotong royong kita dapat saling membantu untuk mempercepat kerja. Nah, nilai yang terakhir, nilai yang kelima yang terkandung dalam gotong royong adalah
nilai sosial. Nilai sosial adalah kita tahu sendiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling Ya, berinteraksi satu sama lain. diperhatikan, dicatat. Nah, itu tadi penjelasan dari nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Anak-anak, dalam gotong royong sendiri ada loh karakteristiknya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, karakteristik dari gotong royong. Gotong royong merupakan sikap dasar bangsa Indonesia yang tidak memiliki bangsa lain. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang Ya, ketiga, mencatat. gotong royong memiliki nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Kak nggak bawa bukunya. Gotong royong memiliki Bukunya Kak dia. makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan Ya, sambil disimak sambil nyatat ya. yang kelima, gotong royong bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Gimana saja sih kita melaksanakan gotong Yang sana kelihatan kan? Kelihatan ya, Alfian kelihatan ya. dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, setelah tadi kita sama-sama membahas karakteristik dari gotong royong, sekarang kita akan sama-sama membahas manfaat dari adanya gotong royong. Manfaat yang pertama, gotong royong menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong dan kekeluargaan. Manfaat gotong royong yang ketiga, membuat pekerjaan lebih ringan dan mudah. Yang keempat, pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kelima, gotong royong pun dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, dengan adanya gotong royong dapat terjalinnya rasa solidaritas terhadap masyarakat, meningkatkan keamanan lingkungan, dan tentunya terciptanya lingkungan yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, yuk kita bahas contoh-contoh penerapan gotong royong di lingkungan keluarga. Ya, itu gotong royong di lingkungan keluarga. Contoh gotong royong dalam lingkungan keluarga misalnya membersihkan rumah bersama keluarga. Contohnya saat ibu-ibu Ani mengepel. Nah, dengan adanya gotong royong ini dan membersihkan rumah secara bersama-sama, pekerjaan rumah dapat diselesaikan dengan cepat dan kita yang tinggal di dalamnya juga nyaman menempatnya. Contoh yang kedua, Iki rong nggawa buku. membantu ibu memasak di dapur. Ya, itu contoh membantu ibu memasak di dapur. Contoh yang ketiga adalah membantu ibu mencuci peralatan makan. Nah, karena setelah kita makan, jangan lupa selalu mencuci piring tanpa disuruh dan tanpa menunggu ibu dulu yang mencuci. Kita ada inisiatif untuk mencuci agar membantu pekerjaan ibu di rumah. Nah, itu tadi contoh Yes. membantu ibu di rumah. Adalah setelah kita tadi membantu ibu membersihkan rumah, mencuci piring, jangan lupa membantu adik belajar. Nah, Gak perlu dicatat, gak perlu dicatat kabeh, kesel engko. Totokane nyatet ngono sing poin-poin. apa sih contoh-contoh Gak perlu dicatat semua. Ya tokane nulis. Nah, kalau ini pasti sudah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing siswa, yaitu melaksanakan piket kelas. Dengan adanya gotong royong untuk melaksanakan piket kelas jadi bersih, kita juga belajarnya jadi nyaman. Melaksanakan piket kelas. Contoh yang kedua adalah melaksanakan diskusi kelas. Loh, kok diskusi kelas sih? Karena saat diskusi kelas kita dapat memecahkan suatu masalah secara bersama-sama sehingga dapat menemukan jawaban dari setiap permasalahan itu. Nah, yang ketiga, berbagi makanan dan minuman dengan teman. Dengan kita berbagi sedikit dari apa yang kita punya kepada teman, itu dapat menemukan nilai-nilai kebersamaan antar teman dan juga antar guru. Selanjutnya,
dari kita bersama-sama kerja bakti membersihkan sekolah, Kerja bakti di lingkungan. yang ketiga, menerapkan gotong royong di lingkungan masyarakat. Apa saja sih contoh-contohnya? Di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan siskambling. Nah, dengan adanya siskambling ini atau pada malam ini dapat menciptakan kebersamaan antar warga untuk menjaga lingkungan sekitar. Menerapkan gotong royong dengan masyarakat yang kedua yaitu melaksanakan kerja bakti bersama. Ini tujuannya agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya bersih. Nah, yang ketiga adalah membantu korban bencana alam. Nah, dengan kita membantu korban bencana alam ini, kita dapat menerapkan nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai saling tolong menolong, dan rela berkorban, dan pastinya nilai sosial kita bersama. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini dengan materi bagaimana yang diolah dan kita semoga anak paham dan lebih mengerti dan tentunya kita semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Iya, demikian tadi kalian sudah melihat video pembelajaran. Kira-kira sudah paham tadi apa isinya? Sudah mengerti isinya tadi tentang apa saja? Gotong royong. Di mana saja kejadian gotong royong bisa dilakukan? Di lingkungan keluarga. Terus di masyarakat juga ada. Kemudian bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut? Suasananya kalau kita saling gotong royong itu suasananya bagaimana? Adanya kerukunan. Kira-kira sudah paham belum tentang video materi tadi? Materinya sudah mengerti belum? Ada yang tanyakan? Kira-kira ada yang tanyakan? Iya, kalau belum jelas, saya ulangi lagi biar kalian lebih paham. Tadi yaitu yang pertama pengertian gotong royong. Sudah tahu kan kalian pengertian gotong royong apa? Coba Mikaela dibaca itu. Gotong royong. Iya, terima kasih. Gotong royong ialah membawa sesuatu secara bersama-sama. Dalam istilah bahasa Jawa itu kata gotong itu memiliki arti serupa, yakni mengangkat atau memikul. Dalam istilah daerah lain itu gotong royong itu juga bermacam-macam. Setiap daerah mempunyai bahasa istilah sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya ada manfaat gotong royong. Tadi apa saja manfaat gotong royong? Alwi bisa dibacakan? Ya, sikap bekerja keras. Pekerjaan tepat selesai. Ya, pekerjaan tepat. Iya. Lingkungan di sekitar kita dapat terlihat bersih, nyaman dan indah. Ya, terus? Terjalin rasa solidaritas di lingkungan masyarakat. Terjalin Lingkungan dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Iya, itu tadi manfaat gotong royong. Jadi manfaat gotong royong itu banyak sekali, banyak manfaatnya. Bisa menjalin kerukunan. Kalau kalian tidak rukun dengan teman misalnya, kira-kira bagaimana? Enak enggak? Tidak enak kan? Nah, makanya saling menjaga kerukunan, saling membantu teman yang kesulitan. Tadi di video dijelaskan
contohnya membantu teman, misalnya temannya nggak ada yang bawa bekal, kira-kira bagaimana sikap kalian? Memberi apa tidak? Apa membiarkan teman kalian melihat saja gitu? Tidak kan? Pasti kita punya rasa kasihan. Nanti kalau giliran kita nanti kena musibah, kalau kita saling menolong, saling gotong royong, ganti kita juga akan ditolong. Selanjutnya ada tujuan gotong royong. Siapa yang mau membacakannya? Sandi, ya silakan. Ya. Kekompakan. Iya. Iya, terima kasih. Itu tadi tujuan gotong royong, bisa memperkuat persaudaraan, menciptakan apa? Suasana, bisa memecahkan masalah. Kalau kalian punya masalah, bisa misalnya, oh ada pelajaran yang sulit, saya tidak bisa mengerjakannya. Nah, nanti kalian bisa apa? Belajar kelompok, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, kompak. Kalau misalnya ada apa? Perlombaan, nah, seperti main bola, sepak bola itu kan harus ada kekompakan dengan tim. Nah, tadi ingat kan tujuan pembelajaran tadi menciptakan atau mengelola tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sama seperti tujuan gotong royong. Selanjutnya, macam-macam atau jenis-jenis gotong royong. Siapa yang membacakan? Ya, Siva, silakan dibaca yang keras. Ya, tadi jenis-jenis gotong royong banyak macamnya. Selain ini masih banyak lagi. Nanti kalian bisa pelajari di buku kalian. Ada kerja bakti, panen raya, musyawarah itu juga termasuk gotong royong. Tanggap bencana. Kalau ada di daerah lain terkena bencana, pasti kalian mau menyumbangkan, bisa menyumbangkan harta kalian, uang kalian, atau bisa tenaga kalian. Setelah ini kita akan melakukan tugas kelompok. Nanti Bu Guru akan membagi kalian beberapa kelompok. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas kelompok. Nanti saya bagikan petunjuk mengerjakannya. Sebelumnya biar kita semangat, kita ice breaking dulu. Mau? Semangat? Iya, berdiri semuanya, berdiri. Tahu lagu Aram Sam Sam? Iya, semangat yuk. Siap? Sudah siap? Ya, agak mundur gak apa-apa biar bisa bergerak. Ditirukan. Aram sam sam. Sam sam, aram sam sam. Persiapan nanti lebih cepat lagi. Persiapan.
Ayo semangat. Lebih cepat lagi. Ya, siap. Semangat. Iya, cepat-cepat lagi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Iya. Setelah ini nanti kalian akan dibagikan lembar tugas kelompok. Nah, nanti tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nanti Ibu Guru akan memberikan lembar LKPD. Bentar, saya bagikan. Nanti petunjuknya bisa dibaca. Bentar, saya bagikan dulu. Ini petunjuknya saya bacakan. Petunjuknya nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Kalau belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Bentar. Kalian sudah saya beri kertas kosong ya. Nanti tugas kalian yaitu menggambar peristiwa atau kejadian tentang gotong royong. Kalian boleh menggambar kegiatan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nanti dibagi per kelompoknya, sesama anggotanya ada yang menggambar. Setelah gambarnya selesai, nanti diwarnai. Kemudian kalau sudah selesai diwarnai, membuat menyusun cerita. Nah, ceritanya itu peristiwanya itu kejadiannya di mana? Ceritanya tentang apa saja. Nanti kalian presentasikan ke depan. Setiap kelompok nanti maju ke depan mempresentasikan. Paham? Paham, Gilang? Apa tadi? Tugasnya apa tadi per kelompok? Menggambar kegiatan gotong royong. Terserah nanti pilih di rumah, di sekolah boleh, di masyarakat juga boleh, terus diwarnai. Sudah bisa dimulai dari sekarang. Kita putuskan waktunya mengerjakan 15 menit ya. 15 menit selesai, nanti langsung presentasi. Siap dikerjakan sekarang. Bagi tugas, nama kelompoknya juga ditulis.
Eh? Boniki ke sana. Nah, ini kelompok satu. Nanti kalau maju ya, ini nanti kelompok satu, kelompok duanya ini biar putri sama putra. Kelompok dua, kelompok tiganya sini. Ini kelompok tiga. Nanti kalau mau maju presentasi, saya dari kelompok tiga, saya dari kelompok 4. Yo, dimulai menggambarnya. Petunjuknya dibaca. Nama anggotanya ditulis. Kalau sudah selesai, nanti diwarnai. Sudah siap, Akmal? Semangat. Teman-temannya membantu bekerja sama. Tidak boleh dikerjakan sendiri, saling bekerja sama, gotong royong. Ayo kelompoknya Raffi, sudah paham tugasnya? Iya, dibuat. Mau membuat peristiwa gotong royong di mana? Kira-kira? Di lingkungan masyarakat. Ya. Bisa menggambarkan? Ya, yang lain menulis nama anggota kelompoknya. Kemudian menyusun ceritanya. Nanti dipresentasikan di depan. Kelompoknya Siva mau membuat gambar gotong royong di mana? Lingkungan masyarakat. Ya, yang lain nama anggotanya ditulis sama disusun ceritanya ya. Nanti dibacakan di depan. Kelompok satu, peristiwa gotong royong di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau di rumah itu apa saja kira-kira? Iya, bisa membersihkan tempat tidur. Tadi di video membantu orang tua, mencuci piring. Akmal tadi di mana? Di sekolah ya? Iya, gotong royong di sekolah apa saja? Menyapu. Iya, membersihkan kelas. Ya. Saling bekerja sama ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Iya, belum diwarnai. Iya, diwarnai dulu ya. Ini kelompok ini sudah diwarnai. Iya, bagus. Gambarnya bagus-bagus ya. Pintar ternyata gambarnya. Ya, diselesaikan. Semangat. Semangat. Ayo semangat, tos. Semangat. Hilang semangat. Azam, semangat. Iya. Kelompok sini semangat. Raffi, semangat. Semangat, ayo. Gambarnya dibantuin, gantian gambarnya. Ya, Bu Guru masih tunggu. Nanti sama presentasi 10 menit lagi ya. 10 menit lagi diselesaikan ya.
Tuh sampai sama berdiri. Sini, duduk di sini. Iya. Ya bantu, saling membantu mewarnai. Temennya yang lainnya bisa bantu mewarnai. Ya ini Siha bisa bantu mewarnai, bareng-bareng diwarnai biar cepat selesai. Katanya kalau saling bekerja sama pekerjaan cepat selesai. 50 menit ya. Lima puluh kegiatan tim rasakan presentasi. Aku apa? Pas satu kita akan akan penutup. Ada yang sudah selesai? Iya. Sudah selesai tugasnya? Nah, yang belum segera diselesaikan karena sebentar lagi waktunya sudah habis. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Iya, bagus. Kelompok ini, kelompoknya dia kurang apa? Mewarnai sedikit lagi? Iya, guru tunggu ya, cepat diselesaikan ya. Kelompok 4 masih kurang apa ini? Mewarnai? Ya, diselesaikan. Kelompok 1 bagaimana? Masih semangat? Iya. Sudah selesai belum? Ya, dikit lagi. Tinggal mewarnai. Ya, persiapan presentasi ya. Kita mulai presentasinya ya. Siapa yang sudah siap dulu? Kelompok mana? Kelompok 1. Iya, kelompok 1 maju nomor 1. Bagus. Ayo dipresentasikan ke depan. Yang lain diperhatikan ya. Nanti kalian saya suruh memberi tanggapan bagaimana presentasinya kelompok 1. Didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Kaila dan teman-teman saya ada Mika, Bila, dan Aisyah. Ini menceritakan tentang gotong royong di rumah. Ya, apa saja itu gambarnya? Ini ada kakak sedang membereskan tempat tidur dan adik sedang menyapu lantai tempat tidur. Demikian saya jangan lupa membantu kedua orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut kelompok 3, bagaimana presentasinya kelompok 1? Baik apa tidak? Iya, kelompok 4, bagaimana presentasinya kelompok 1? Baik. Kelompok 2, bagaimana presentasinya kelompok 1? Iya, terima kasih. Silakan duduk. Tugasnya bisa dikumpulkan. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 dipersilahkan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dan teman-teman saya namanya Alfian, Raffi, Gilang, dan Alwi. Kami akan menceritakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Ya, apa itu kegiatannya? Ada bapak-bapak yang memotong rumput, membersihkan selokan.
Ada yang memotong pohon dan menyirami tanaman. Ya. Ada juga ibu-ibu yang menyapu. Ya. Kita harus menjaga lingkungan masyarakat agar terlihat bersih dan indah. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Iya. Kita harus apa? Ya, silakan duduk dulu. Jadi gotong royong di lingkungan masyarakat itu juga penting. Tadi katanya kelompok 2 biar apa Cak kalau kita gotong royong di lingkungan masyarakat supaya lingkungannya bisa bersih dan nyaman. Kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan. Ya, siapa yang mau presentasi? Di tengah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan juga nama saya Asyifa dan bersama teman saya ada Zahra, Ziha, dan Dinda. Saya akan menceritakan peristiwa di lingkungan masyarakat. Ya. Di suatu hari ada 2 anak pulang sekolah dan melihat bapak-bapak jatuh dari becak. Lalu ia melihatnya kasihan lalu dia membantunya. Kita harus saling tolong menolong karena tolong menolong adalah hal yang baik dan terpuji. Iya, benar. Demikian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Kelompok 3 membuat cerita pada suatu hari ada seorang bapak-bapak naik becak jatuh. Kemudian ada anak-anak yang melihatnya, kemudian dia punya rasa iba, punya rasa kasihan. Akhirnya dia menolong bapak-bapak yang jatuh. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, kita wajib membantunya, kita wajib menolongnya. Bagus sekali. Bagaimana presentasinya dari kelompok 3? Kelompok 1? Baik, bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Yang terakhir kelompok 4, dipersilahkan. Kamu tegang aku. Awas. Siapa yang mau presentasi? Azam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Azam dan teman-teman saya Galang, Danis, dan Akmal. Kami akan menceritakan Lihat gambarnya. tentang gotong royong di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Ada apa saja teman itu? saya yang membersihkan jendela, ada yang menyapu lantai, ada yang membuang sampah, dan ada yang menyapu halaman sekolah. Ya. Sekian presentasi kami kali ini. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan agar nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari kelompok 4, mereka membuat gambar tentang
Gotong royong di sekolah, melakukan piket kelas, ada yang menyapu lantai, ada apa yang di sini? Bagus sekali gambarnya. Membersihkan jendela, ada yang membuang sampah. Jadi kita harus menjaga kebersihan ke kelas, menjaga kebersihan sekolah, biar belajar kita nyaman. Baiklah, presentasi kali ini semuanya kelompoknya bagus-bagus. Nanti Bu Lika akan memberikan hadiah bagi kelompok yang nilainya bagus, presentasinya bagus. Masih tetap semangat? Nah, untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, ini akan selanjutnya menguji pemahaman kalian tentang materi video yang kalian lihat tadi, penjelasan Bu Guru yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian, ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja sama, dikerjakan sendiri-sendiri. Saya kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan, nanti setelah selesai dikumpulkan ya, tidak boleh kerjasama. Ini untuk mengetes pemahaman kalian. Ditulis nama kelasnya, nama, nomor absennya ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Sudah semua? Semangat ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Siap dimulai dikerjakan dari sekarang. Siapa yang belum? Oh ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Siapa? Dani sudah dapat soalnya? Ya, silakan dikerjakan. Sambil menunggu kalian mengerjakan, Bu Guru akan menilai tadi gambar kalian. Ya, ada yang tanyakan? Ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan? Oh, belum dapat soal. Ya. Nah, dikerjakan sendiri ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Iki mau kelompokmu topi rapi. Boleh. Gimana? Mudah kan soalnya? Ada kesulitan? Iya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa namanya, nanti kalau dinilai biar tahu ini punyanya siapa. Nomor absen, nama, kelas diisi.
Bagaimana? Bisa menjawabnya kan? Ya, dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Kelompok 2 ini? Alfian, sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke bu guru ya. Ayo, Alwi, dijawab. Ya. Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah bisa dikumpulkan sini. Ya. Siha sudah selesai, Siva sini. Sudah selesai? Ya, Bu Guru tunggu. Segera diselesaikan ya. Azam sudah, ya. Gilang sudah. Ya, yang belum saya tunggu. Sudah, ya Raffi sudah. Sudah, ya. Sudah ya, waktunya sudah habis ya, dikumpulkan ya. Akmal, masih kurang berapa nomor? Ya. Siapa yang belum? Dinda, belum? Dikerjakan juga usah benar-benar tidak ditulis itu. Tidak apa-apa. Sudah selesai? Ya. Ya. Masih kurang berapa? Satu lagi ya, Bu Guru tunggu. Bila? Ya. Dinda sudah belum? Sandi sudah ya. 1 menit lagi ya. Habis sudah. Duduk. Ya, Alfian sudah belum? Ya. Sudah. Terima kasih. Dinda sudah? Ya, terima kasih. Akmal? Galang? Sudah ya? Oh, Alfian sudah ya. Ya, semuanya sudah ya? Ya. Akmal, ya sudah dikumpulkan, waktunya sudah habis ya. Terima kasih. Ya. Kalian sudah mengerjakan tugas mandiri. Selanjutnya, untuk kegiatan penutup, kita tadi sudah mempelajari apa saja? Pengertian gotong royong. Apa tadi, mana gotong royong? Membawa sesuatu dengan bersama-sama. Kemudian manfaat gotong royong. Apa saja tadi? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan cepat selesai. Terus kemudian ada tujuan gotong royong. Apa tujuannya? Menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Ya, bagus sekali. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, untuk tugas PR-nya di rumah dikerjakan LKS-nya halaman 15. Di rumah tetap semangat belajar ya. Iya. Sebelum kita pulang, ketua kelasnya memimpin berdoa dahulu. Silakan. Berdoa mulai.
Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Umma wa bika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan duduk kembali Mas Akmal. Terima kasih. Sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mengingatkan kalian supaya di rumah tetap belajar, dipraktekkan kegiatan gotong royongnya di rumah. Kemudian Bu Lika akan memberikan bintang kepada tadi kelompok yang bagus presentasinya, yaitu kelompok 3. Ya, perwakilan kelompok 3 bisa maju mendapatkan bintang 5. Bu Guru akan memberikan hadiah. Ayo, maju. Ya, ini kasih reward untuk yang tadi presentasinya bagus. Kalian nanti kelompok lain di pembelajaran nanti bisa lebih meningkatkan pembelajaran, semangat belajar lagi. Dah, silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.